Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waode Irmayadani. Stamuk saya F1B18007, jurusan Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang stenografi. Stenografi adalah teknik menyembunyikan data rahasia ke dalam sebuah wadah atau media, sehingga data yang disembunyikan sulit untuk dikenali oleh indera manusia. Adapun tujuan utama dari stenografi adalah menyembunyikan data dan membuat sedemikian rupa suatu pesan rahasia menjadi seolah-olah tidak ada atau tidak tampak dengan membungkuskannya menggunakan media lain berupa file gambar, video, audio, dan teks untuk menghindari kecurigaan orang lain terhadap suatu data yang dikirim. Adapun perbedaan antara kriptografi dan stenografi yaitu kriptografi adalah pesan rahasia yang diacak susunannya atau polanya sehingga pesan tidak dapat dibaca oleh orang lain. Biasanya menimbulkan kecurigaan bagi orang lain karena ada pesan yang disandingkan. Sedangkan stenografi yaitu pesan rahasia yang dibungkus dengan media lain berupa teks, gambar, video, dan audio, sehingga sangat sulit bagi orang lain untuk menyadari bahwa pesan rahasia di dalam file pembungkus. Lebih aman mengingat stenografi tidak menimbulkan kecurigaan pada orang lain karena sekilas media, gambar, atau videonya nampak biasa saja atau normal. Adapun syarat dari stenografi yaitu yang pertama, pesan rahasia, di mana pesan atau teks yang akan dikirim dan bersifat rahasia. Kedua yaitu wadah penampungan berupa media yang digunakan membungkus pesan rahasia bisa berupa teks, gambar, audio, maupun video. Steganalisis adalah ilmu yang mempelajari karakteristik menyembunyi suatu data pada media atau stenografi dan bagaimana cara untuk mendeteksi bahkan sampai membongkar data tersembunyi tersebut. Adapun metode dari steganalisis yaitu pertama metode persuasif, di mana saat kita melihat dengan mata telanjang yang merasakan ada kejanggalan pada media tersebut. Kedua yaitu visual attach. Visual ini biasanya disamakan dengan metode Stego, Hinde, dan Seysstil, Snow, Stegnos, Whitnostrom, yang secara global inti dari metode ini adalah pertama yaitu stenogram, yaitu bagaimana yang diperkirakan disembunyikan mengandung bit pesan tersebut. Kedua yaitu extract the pattern of Mesbik, yaitu menggunakan suatu algoritma tertentu untuk mengekstrak bit dari si pesan. Dan yang ketiga yaitu melihat ilustrasi visual dari bit yang diekstrak karena tetap menggunakan kemampuan mata manusia yang tetap dapat mengenali suatu benda berdasarkan pola tertentu atau pattern recognition. Ketiga yaitu static method. Adapun tahap dari metode ini yaitu yang pertama estimasi sinyal cover. Tahap ini di mana kita melakukan proses yang dinamakan denoising, menghilangkan sinyal noise. Salah satu contohnya adalah dengan menerapkan metode wavelet sering KG pada media audio. Sinyal keluar hasil proses denoise dianggap sudah bersih dari noise atau pesan tersembunyi, sehingga bisa didestimasikan sebagai sinyal cover. Dikatakan estimasi karena kita tidak tahu
file cover yang sesungguhnya. Kedua yaitu ekstraksi fitur-fitur berkait dengan tahap D atau classification. Dari suatu media kita dapat mengekstraksi fitur-fitur dari media tersebut. Sama seperti jika kita melihat suatu benda, maka kita dapat menilai berat, tinggi, warna, dan bau dari benda tersebut. Hal ini yang disebut dengan fitur. Ketiga yaitu masih berkaitan dengan tahap yang kedua tadi. Setelah berhasil mengekstrak fitur-fitur yang ada, langkah berikutnya yaitu memilih fitur yang cocok untuk diklasifikasi, karena pemilihan fitur yang tetap sangat penting. Salah satu cara untuk memilih fitur yang lengkap adalah dengan menerapkan metode ANOVA. Dan keempat yaitu proses klasifikasi menggunakan nilai fitur-fitur yang telah diekstrak. Kemudian diklasifikasi berdasarkan pola yang ada. Pola ini dapat berdasarkan sampel-sampel yang terdahulu. Klasifikasi ini membutuhkan sampel untuk membuat pola. Pengklasifikasian dari sampel yang ada akan dibuat suatu pola atau bisa disebut juga garis batas. Semakin banyak sampel, maka hasil pengklasifikasiannya semakin akurat. Teknik klasifikasi yang paling mudah diterapkan adalah linear regression. Klasifila tidak terlalu rumit karena dibuat hanya secara linear saja. Classification lain yang dapat diterapkan seperti CVM atau mungkin saja bisa diterapkan juga dengan menggabungkan generalized algoritma. Dan keempat adalah dari tahap 4 menghasilkan suatu kesimpulan apakah media tersebut mengandung pesan tersembunyi atau tidak. Metode stenografi yaitu pertama LSB, di mana dia menyisipkan pesan di bit ke-8 pada masing-masing segmen pixel. Contoh menggunakan metode ini dapat di file PDF terlampir. Ukuran size citra tidak berubah. Kedua, ukuran pesan sangat terbatas, di mana tidak boleh melebihi jumlah segmen pixel pada citra. Kedua ada EOF, di mana menyisipkan pesan ini di bit paling akhir dari suatu citra. Contohnya, contoh penggunaan ukuran size citra akan bertambah besar tergantung ukuran pesan yang disisipkan. Ukuran pesan yang dapat disisipkan tidak terbatas. Nah, baik, kita akan kemudian kita akan melanjut ke sistemnya, yaitu kita pertama kita akan mengatur pesan yang akan kita masukkan. Nah, untuk mengatur pesan yang akan kita masukkan, pertama kita melakukan from file import image. Maksudnya kita akan melakukan import library ke dalam file. Nah, kemudian kita akan masukkan pesan. Pesan yang saya gunakan di sini adalah mematikan laptop Anda. Kalau untuk career image open ini, dia itu career yang akan digunakan untuk mengirim pesan. Nah, sini gambarnya saya simpan di nama gambarnya itu Irma JPG. Kemudian PJ pesan, length pesan itu adalah maksudnya panjang pesan. Nah, di sini jika panjang pesan lebih dari 225, maka dia akan memberitahukan bahwa pesan terlalu panjang. Nah, sini PJ pesannya itu adalah pesan yang saya gunakan itu sampai 19 saja. Kemudian kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi bagian sini, bagian kedua yaitu memasukkan pesan ke dalam foto. Untuk memasukkan pesan ke dalam foto,
kita melakukan program yang ini. Nah, setelah kita melakukan program ini, maka kode save-nya pesan 2 akan tersimpan di pesan 2 PNG. Nah, setelah itu kita akan menampilkan gambar sebelum dan sesudah. Ini maksudnya kita akan menampilkan gambar sebelum ada pesannya dan sesudah ada pesannya. Di sini saya akan melakukan import matplotlib ploid as plt. Di sini terdapat 2 gambar, di mana gambar pertama atau di citra Kharil asli, dia di sini itu tidak memiliki pesan, sedangkan di yang kedua ini dia tuh kedua ini di citra dengan pesan itu sudah memiliki sebuah pesan. Jika kita lihat secara kasat mata, gambar ini tidak memiliki perbedaan, gambarnya sama, akan tetapi antara gambar 1 dan gambar 2 dia itu memiliki perbedaan, di mana gambar 1 dia itu tidak memiliki pesan rahasia, sedangkan gambar kedua itu dia memiliki pesan rahasia. Baik, kita lanjut lagi, yaitu decoding atau menampilkan pesan. Di sini kita akan menampilkan pesan dari pesan yang pertama kita buat di atas tadi, yang ini. Matikan laptop ini, kita akan menampilkannya dengan cara, di sini dengan cara decoding atau menampilkan pesan. Di sini kita akan codingnya seperti ini. Langsung kita panggil saja script Kharil image open pesan 2 PNG. Di sini maksudnya adalah pesan rahasia itu terdapat di pesan 2 PNG. Nah, setelah itu jika kita nyalakan, maka pesan akan terbaca, yaitu matikan laptop Anda. Seperti yang tertera pada ini, coding yang pertama ini, nama pesan rahasia yang kita adalah matikan laptop Anda. Jika kita menjalankan codingnya, maka jika kita menjalankan decoding ini, maka pesan rahasianya akan muncul. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang from field import image. Kopas di sini kita akan membandingkan antara gambar 1 dan gambar 2, di mana gambar 1 dia itu memiliki perbandingan 0,0 karena di asli, terus ini 1,20. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.